Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Emilia Hiji dan teman saya Arni Kristiani Malu dan Marianus Kasih Setiabudi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Yang pertama adalah latar belakang. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak masa reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasikan berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan pemerintah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyediakan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan di masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk di masa yang akan datang. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karenanya, keuangan daerah harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, terutama yang menyangkut penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan manajemen keuangan daerah yang terjadi di Kota Bogor, dan yang kedua, bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Kota Bogor. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan manajemen keuangan daerah yang terjadi di Kota Bogor, dan yang kedua untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Kota Bogor. Selanjutnya yaitu ada keuangan daerah. Berdasarkan PP 12 tahun 2019, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang cara mengelola keuangan di daerah yang tertuang dalam PP 12 tahun 2019. Beberapa poin penting dalam revisi aturan pengelolaan keuangan daerah yakni: yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah. Dalam Ketentuan Umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan daerah. Pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013 menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik sebagai berikut. Yang pertama, sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai yang direncanakan, transparansi, partisipatif, memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Manajemen keuangan daerah. Pemerintah penyelenggara sejumlah urusan pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut dan menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan. Agar urusan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah,
Dibutuhkan sumber daya ekonomi seperti tanah, bangunan, uang, dan sebagainya. Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan negara atau daerah, termasuk di dalamnya aspek akuntansi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, antara lain sebagai berikut. Manajemen keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pemerintahan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 Badan Pemeriksaan Keuangan. APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1A 8 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Dr. Rudi Badrudin, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah dan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan Daerah. Pengelolaan manajemen keuangan Kota Bogor. Menurut Bupati Kota Bogor yang disampaikan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dalam rangka penyusunan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2002, terdapat 7 poin pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kota Bogor, yaitu: yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional agar dilakukan dengan hati-hati dan efisien sesuai kemampuan keuangan daerah. Kedua, bersinergi antara proses perencanaan dan penganggaran, maka dalam pedoman penyusunan APBD dapat memuat peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RKPD. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat melakukan penggabungan substansi kegiatan yang terdapat dalam Permendagri nomor 050-3708-2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran, klarifikasi, nomenklatur, dan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak semua kegiatan digunakan, terutama pada kegiatan penunjang di sekretariat untuk efektif dan efisien anggarannya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mulai dari slide 10. Jadi saya akan lanjut menjelaskan mengenai beberapa pengelolaan manajemen keuangan di Kota Bogor. Jadi yang keempat yaitu pedoman penyusunan APBD agar memasukkan definisi RKPD dalam ketentuan umum, mengingat RKPD menjadi pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD, serta mencantumkan target pencapaian nasional. Kemudian provinsi yang menjadi tindak lanjut atau penyempurnaan perencanaan yang telah disusun dalam RKPD. Kemudian kita lanjut yang ke poin yang kelima, yaitu mekanisme yang mengatur apabila terjadi perubahan setelah ditetapkan RKPD yang merupakan dampak regulasi terbaru atau hal lain yang akan berpengaruh pada saat penyusunan KUA atau PPAS. Kemudian lanjut ke poin yang keenam, jadi meningkatkan kualitas dan mendorong pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih optimal fungsi dan pengordinasiannya dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, serta pengelolaan pendapatan dana transfer. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketujuh. Jadi pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi dana tambahan seperti penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Kemudian dalam APBD untuk perangkat daerah sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Jadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah atau DPKBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 memiliki tugas pokok pembantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah. Kemudian sesuai dengan tugas pokok DPKBD, maka visinya yaitu yang pertama itu terwujudkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kemudian selain itu DPKBD juga memiliki tanggung jawab dalam upaya penciptaan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia melalui salah satu penciriannya yaitu mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian kita lanjut ke slide yang ke-12, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan bersama teman-teman kelompok saya tadi. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari uraian yang di atas yang dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan amanat kedua peraturan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bogor selaku entitas pelaporan telah melakukan langkah-langkah antara lain, yaitu telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akural di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagai acuan pelaksanaan implementasi akuntansi yang berbasis akural. Kemudian melaksanakan bimbingan teknis bagi para pejabat, penata usaha keuangan atau PPK, kemudian petugas akuntansi dan bendahara SKPD. Kemudian mengubah aplikasi penata usahaan dalam pelaporan SIPKD atau RIV menjadi RVI berbasis akural. Kemudian menyusun laporan keuangan dengan pendampingan dari BPKP atau perwakilan Jawa Barat dan tenaga ahli dari perguruan tinggi. Kemudian penyempurnaan aplikasi pengelolaan barang daerah atau ASDIPADA yang mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akural, serta melakukan pembinaan terhadap pengelola barang SKPD dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah kabupaten seluruh kepala UPT. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu mengenai saran. Oke, jadi berdasarkan hasil makalah yang telah disimpulkan di atas dan dapat juga upaya meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan pada pemerintah Kota Bogor, dan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Jadi saran yang pertama yaitu kepada aparatur pengelola keuangan khususnya PPK, SKPD sebagai penanggung jawab langsung pelaporan keuangan SKPD disarankan untuk lebih memperhatikan perusahaan atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait SAP. Selanjutnya diharapkan agar memiliki perhatian yang lebih terhadap sosialisasi dan pelatihan yang diadakan terkait perubahan SAP, sehingga tidak hanya mengandalkan kemampuan staf. Kemudian saran yang kedua yaitu kepada para pemegang kebijakan dalam penempatan aparatur pengelola keuangan disarankan untuk memperbaiki sistem penempatan pegawai dengan masyarakat dan melatar belakangkan pendidikan akuntansi untuk bagian keuangan dan memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya, sehingga hasil pelatihan tentang akuntansi akan lebih maksimal. Oke, jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah jelas dari teman-teman kelompok saya mewakili dari kita semua untuk mengucapkan permohonan maaf, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih.